Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmatnya lah kita bisa dipertemukan pada pembelajaran kali ini. Dan juga salawat serta salam kita aturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin ya rabbal alamin. Baik murid-muridku sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita yang minggu yang telah lalu, yaitu kita kemarin sudah membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Nah, apa? Ya, cara safnya, memilih imamnya, memilih makmumnya, dan ketentuan lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas ketentuan dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ketentuannya ada. Yang pertama, ketentuan memilih imam. Nah, dalam memilih imam yang perlu diperhatikan itu adalah pilihlah imam yang paling pandai agamanya. Misalkan kalian melakukan perjalanan ke Banjar, misalkan teman kalian berlima. Nah, di tengah jalan kalian pengen sholat. Nah, ketika pengen sholat bingung memilih imamnya, maka pilihlah imam teman kalian di antara kalian itu yang ilmu agamanya lebih pandai daripada orang berempat berlima tadi. Nah, kalau nggak ada juga, maka harus yang paling fasih bacaannya, yang misalkan agamanya sama semua nggak tapi pandai-pandai, tapi ada yang pandai ngaji. Nah, maka pilih yang pandai ngaji tadi. Dan juga yang selanjutnya adalah ketentuannya. Nah, ketika kita sholat berjamaah dan kita sebagai makmum, maka disunahkan untuk mengucapkan amin ketika membaca surah Al-Fatihah di ayat terakhirnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disunahkan mengucapkan amin, tapi jangan main-main. Jangan main-main. Kalau main-main batal sholatnya, karena sholat bukan main-main, harus serius. Amin. Nah, A-nya panjang, min-nya panjang, jangan amin, salah, atau amin. Nah, salah juga. Yang benar adalah A-nya panjang juga, B-nya panjang juga. Nah, selanjutnya adalah ketentuan jika imam lupa. Jika imam lupa bacaannya, maka yang di belakang sebagai makmum harus mengingatkannya. Misalkan Sabbihisma rabbikal a'la alladzi. Nah, lupa misalkan, maka diingatkan oleh imamnya alladzi khalaqa fasawwa. Nah, langsung diulang imam lagi alladzi khalaqa fasawwa. Nah, jadi kalau imam lupa, yang di belakang itu mengingatkan. Yang utama itu yang tepat di belakang imam. Nah, kalau yang di belakang imam juga bingung ke sampingnya, ternyata yang di saf pertama nggak ada yang ngingetin, maka di saf keduanya boleh ngingetin. Di saf kedua nggak ada yang mengingatkan imam yang ayat lupa tadi, maka saf ketiga boleh sampai ke belakang kalau nggak ada yang ngingetin. Tapi jangan semua juga mengingatkannya. Satu masjid mengingatkan, nah, jangan juga satu orang aja. Nah, selanjutnya jika imam lupa gerakan atau salah gerakan sholat, sudah rakaat, misalkan rakaat keempat tapi masih berdiri lagi, nah maka itu berarti yang di belakang sebagai makmum mengucapkan subhanallah. Nah, subhanallah mengingatkan
berarti ada yang salah ini gerakan ini. Tapi yang di belakang juga jangan asal mengucap subhanallah. Kalau misalkan ternyata kenyataannya yang benar rakaatnya, nah maka kasihan yang lain. Kenapa nih benar aja rakaatnya? Kenapa mengucap subhanallah? Nah, ntar nanti setelah sholat dimarahin, jangan. Maka harus benar juga mengucap. Misalkan memang benar kalian yakin sebagai makmum ini yakin sholat imam itu udah benar, maka jangan ragu lagi. Jangan mengucapkan subhanallah. Nah, jangan. Padahal udah benar, bahaya. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau perempuan yang mengingatkan itu cukup menepuk tangan kanan. Nah, ini kan tangan kanan, tangan kiri. Jadi gini. Nah, kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan gak tahu juga. Sampai ingat. Selanjutnya ketentuan jika imam batal. Jika imam batal maka yang di belakang maju. Nah, maju ke depan. Misalkan imam ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, terkentut, maka yang di belakang maju. Yang kentut ini jangan nggak tahu-tahu keluar. Makanya biasanya kan di samping imam itu ada pintu. Nah, itu pintu pintu darurat buat imam keluar buat wudhu lagi. Wudhu imam, yang di belakang maju. Terus imam ya ke belakang, ngisi sak yang di belakang jadi makmum dia. Itu jika imam batal. Atau misalkan imamnya pingsan langsung jatuh, maka yang di belakang maju ke depan untuk menggantikan imamnya. Jangan batal kita. Enggak gitu. Imam aja yang batal, yang belakang tetap sah, maka harus ada imam yang baru, maka yang makmum maju. Nah, terus yang maju tadi juga sesuai dengan kriteria imamnya juga, jangan asal maju-maju aja. Maju juga harus bacaannya bagus, ilmu agamanya juga bagus. Nah, terus hal yang diperhatikan antara imam dan makmum. Nah, yang pertama adalah harus dalam satu majelis. Kan udah kita bahas kemarin, harus satu tempatnya, jangan beda-beda. Imam di masjid A, makmumnya di masjid B. Pakai apa? Layar tancap, streaming, ya, nggak bisa, nggak sah karena beda majelisnya, beda tempatnya. Tapi kalau sekedar di satu masjid tapi cuman di lapangannya, imamnya di masjid, makmumnya keluar-luar, nah itu masih boleh. Selanjutnya juga makmum itu gak boleh mendahului imam. Jangankan mendahuluin, bareng sama imam pun tidak boleh. Misalkan ini imam, ini makmum, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu gak boleh bareng. Yang benar itu adalah Allahu Akbar baru turun, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah, terus Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Lakukanlah setelah imam melakukan gerakannya. Imam rukuk baru makmum rukuk. Jangan bareng, apalagi mendahului nih. Itu benar, itu bocah kalau yang mendahului itu. Jangan. Ya mungkin kalau bocah iya. Yang takut itu yang udah tua, udah kakek-kakek masih aja mendahului imam, itu jangan. Makanya belajar. Jangan mendahului imam. Dan juga imam itu dianjurkan untuk kalau misalkan ada orang tua yang menjadi makmumnya, kakek-kakek menjadi makmumnya, maka disunahkan untuk tidak memperlama sholatnya. Tapi kalau misalkan yang di belakang itu orang anak-anak muda semua, itu boleh dilamakan karena mereka kuat. Kalau ada kakek-kakek itu jangan terlalu lama, kasihan mereka. Batal nanti, nah imamnya yang jadi masalahnya.
Selanjutnya adalah yang diperhatikan dalam saf salat. Nabi Muhammad SAW menyentuh bahu kami sambil bersabda, luruskan safmu, jangan bengkok-bengkok. Saf yang bengkok akan menyebabkan hatimu terpecah-pecah. Jadi saf itu jangan bengkok-bengkok. Ini ada yang maju, ada yang mundur, ada yang maju mundur. Jangan gitu. Jadi harus ratakan, luruskan. Kalau bisa bahu ini nempel. Nah, cuman untuk yang sekarang kan mungkin agak susah karena memang udah disuruh jaga jarak. Kalau misalkan sudah bisa, nah lakukan itu, sunnah itu. Terus safnya lurus, bahunya nempel. Nah, masalah kaki nempel itu ada perbedaan pendapat. Boleh dipakai, boleh enggak. Ustaz pakai enggak? Ustaz enggak. Ustaz cuman yang pakai yang bahu nempel, kalau yang kaki nempel, nah, Ustaz enggak pakai. Selanjutnya pelaksanaan salat berjamaah. Yang pertama, salat berjamaah diawali dengan azan dan iqomah. Nah, jadi kalau salat berjamaah itu azan dulu, setelah azan qomat. Tapi boleh juga qomat langsung. Ayo kita berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, qomat aja boleh. Yang jangan itu langsung sholat, nah jangan gitu, nggak dapat pahala sunnahnya nanti. Langsung sholat berjamaah, disunahkan untuk iqomah dulu. Tapi lebih bagus lagi kalau azan juga, azan sholat sunnah, terus iqomat, baru sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah imam sholat membaca bacaan dengan jelas dan jaring, dan ada yang pernah dikecilkan suaranya. Misalkan sholat subuh itu imam disuruh untuk mengeraskan suaranya sampai kedengaran makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kedengaran makmum. Kalau sholat subuh, terus sholat maghrib dan sholat isya diperdengarkan suaranya. Kalau sholat zuhur dan asar itu dikecilkan suaranya sehingga kalau bisa yang mendengar itu cuma telinga sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi telinga sendiri aja yang mendengar. Selanjutnya, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului imam. Ini sudah kita bahas tadi. Jadi makmum itu tidak boleh mendahului imam, bahkan bareng pun jangan. Jadi harus bergantian, imam dulu makmum, imam dulu makmum gitu. Selanjutnya, yang keempat, membaca doa atau berzikir setelah salam. Fa idza qadaytumus shalat fadhkurullah. Apabila kalian setelah melakukan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Karena Rasulullah juga setelah salat dia berzikir. Jangan setelah salat langsung gas saja, jangan. Setelah salat zikir dulu. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga berkah dan dimudahkan dalam memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa sama-sama dan diaminkan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.